Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan, man adza dhimmiyan faqad adzani. Siapa yang mengganggu orang kafir dhimmi, maka berarti ia telah mengganggu aku, kata Nabi. Jadi inilah bentuk toleransi ya kawan ya. Bentuk toleransi, kita nggak boleh mengganggu orang kafir dhimmi. Kalau mereka punya rumah nggak boleh diganggu. Kalau mereka punya gereja, mereka beribadah di dalam gerejanya, selama mereka itu dhimmi, yakni tidak mengganggu kita, tidak memerangi kita, maka kita tidak boleh mengganggunya. Inilah toleransi yang benar menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi toleransi itu tidak harus umat Islam ikut masuk ke dalam gereja, ikut Natalan. Lah, tidak harus. Yang dinamakan toleransi itu ya kawan, orang Islam masuk ke dalam gereja, lalu kemudian tolak al-badru di dalam gereja, salatullahi malahat kewakib di dalam gereja. Lah, tidak harus toleransi itu umat Islam mengatakan Om Swasti Swasti Om, Namo Buddhaya, apalagi itu, salam sejahtera bagi kita semua, salam sejahtera bagi kita semua. Enggak harus begitu. Lah ini kita sekarang kalau tidak mau datang ke gereja, tidak mau mengucapkan selamat hari Natal, dianggap tidak toleransi. Ini enggak benar, keliru. Yang seperti itu bukan toleransi, yang seperti itu sinkretisme, mencampur adukkan ajaran agama-agama, dicampur ya kawan, itu namanya sinkretisme. Kalau toleransi yang benar adalah kamu orang kafir silakan, orang Kristen, Katolik ataupun Protestan, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, silakan kalian beribadah, kami tidak akan mengganggu kalian. Enggak harus kita masuk ke gerejanya, ke sinagognya, ke wiharanya untuk melaksanakan sembahyang di sana lah. Nah, sebetulnya sudah sangat terang sekali dalam Islam ya, konsep toleransi dalam Islam. Allah sudah menjelaskan dengan gamblang, dengan tegas, dengan jelas. Apa kata Allah? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agama aku. Silakan jangan ganggu aku ketika aku melaksanakan sholat berjamaah. Aku tidak akan mengganggu kalian ketika kalian sembahyang di hari Ahad. Ketika kalian misalnya punya kegiatan di hari raya Nyepi, kita nggak boleh mengganggu mereka. Tidak harus kita ikut sholat bersama mereka. Kalau kita ikut sholat bersama mereka, itu namanya sinkretisme, mencampur adukan apa? Agama-agama, ajaran-ajaran di dalam agama ya kawan. Nah ini nggak benar. Nah, jadi nggak tahu di Indonesia ini sekarang. Jadi kalau kita kemudian bersalam tanpa mengatakan salam sejahtera bagi kita semua, Om Swasti Swasti, gimana apa? Om Swasti Swasti Om. Begitu, benar? Om Swasti Swasti Om, Namo Buddhaya. Kalau nggak mengucapkan begitu, berarti kita katanya tidak toleransi. Nggak benar ini. Ayam antara sesama ayam ya sudah, omongannya bahasa ayam. Jangan dipaksa ayam itu untuk mengucapkan selamat pagi, selamat pagi. Burung antara sesama burung ya sudah, asiol ruwalah. Bentana, toleransinya antar sesama burung, siol ruwalah. Wiwit wiwit. Arwahnya apa? Beres, dia janganlah. Jawab burung wit beres gitu. Enggak usah burung itu dipaksa untuk mengatakan selamat pagi, assalamualaikum. Enggak usah. Kita punya bahasa sendiri untuk mendoakan keselamatan kepada semua umat. Assalamualaikum itu sudah doa keselamatan bagi umat Islam, bagi umat Kristen, bagi umat Buddha, bagi umat Hindu. Enggak usah kita yang umat Islam ini dipaksa untuk berbahasa dengan bahasanya mereka. Itu sama halnya
dengan memaksa ayam mengatakan selamat pagi. Ya cukup kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Hindu silakan Om Swasti Om. Yang Buddha silakan mengatakan namo buddhaya, salam kebajikan. Silakan. Kita punya bahasa sendiri. Fahim tuh? Nah, jadi inilah hakikat toleransi di dalam Islam. Hakikat toleransi di dalam apa? Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sekarang ini ya kawan, waduh sangat miris sekali, sangat ironis sekali. Ketika kita menyuarakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu tidak diperbolehkan, langsung dicap berarti anti toleransi. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Yang penting kita tidak mengganggu ketika umat Kristen baik Protestan ataupun Katolik melaksanakan ibadah Natal mereka. Bahkan kita fasilitasi mereka. Baik, silakan mereka merayakan. Kita untuk mengucapkan selamat Natal ini ada hukum tersendiri. Ini ada hukum tersendiri. Nah, mumpung ingat kepada hukum mengucapkan selamat Natal, gini ya kawan ya. Ada sebagian, bahkan sekarang ini sudah mulai banyak orang umat Islam, oknum dari kalangan umat Islam, bahkan yang sangat mengironikan, yang sudah dianggap oleh umat Islam sebagai ulama, mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal katanya, dengan alasan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada orang-orang non muslim. Gimana itu? Antabarruhum wa tuqsitu bainahum. Gimana itu? Kok lupa saya ayatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. La yanhaqumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kepada kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian fid din, di dalam agama, wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kalian dari negara-negara kalian. Antabarruhum, agar kalian berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu bainahu ilai wa tuqsitu ilaihim, dan agar kalian bersikap adil kepada mereka. Ini kata si alim ini ya kawan, yang sangat kita hormati juga, lil asaf, sangat disayangkan, sangat kita hormati dan sangat kita dengar fatwa-fatwanya, pidato-pidatonya. Tapi untuk mengenai masalah mengucapkan Natal tidak bisa kita pegang pendapatnya. Kata beliau ini Allah mengatakan la yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kita dan tidak mengeluarkan kita dari negara kita. Termasuk berbuat baik kepada mereka, kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Ini gak benar ini ya kawan. Mengucapkan selamat Natal itu ada pembahasan tersendiri di dalam ilmu fikih, di dalam fikih kita. Dalam fikih ada istilahnya at-tahni'ah bi'idil kufar, mengucapkan selamat Natal dengan hari raya orang kafir. Hukumnya nggak boleh, apalagi dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Lah ini si ulama ini mengatakan ada kok yang memperbolehkan. Siapa? Dari kalangan mazhab Hanafi. Satu, dari kalangan mazhab Hanafi, betul memang ada, tetapi sebagian. Lah ini yang aneh, kenapa ente itu mencari-cari pendapat yang segelintir itu kok meninggalkan yang jumhur? Apa iya jumhur ulama ini keliru? Apa iya jumhur ulama ini pinteran ente? Meskipun ente bersurban dah keren 10 tingkat. Apakah iya Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Rafi'i dan lain sebagainya dari jumhurul ulama yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal? Apa iya mereka keliru? Hanya ente yang benar.
Kok iya ente itu berspekulasi mencari pendapatnya sebagian ya, sebagian dari kalangan mazhab Hanafi, sebagian, dan meninggalkan pendapat jumhur. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal ini kenapa oleh ulama terdahulu diharamkan, bahkan jumhur ulama terdahulu mengharamkan. Kata dia, karena menurut jumhur ulama ketika kita mengucapkan selamat Natal itu sama dengan kita itu mempercayai keyakinan mereka. Paham ya? Jadi si fulan ini, si alim ini yang yang keliru dalam masalah memutuskan hukum mengucapkan selamat Natal, dia mengatakan ulama terdahulu itu kita akui memang jumhurnya, mayoritasnya mengharamkan mengucapkan selamat Natal, tapi ada sebabnya, kata dia. Sebabnya apa? Sebab menurut persepsi mereka ketika kita mengucapkan selamat Natal berarti sama kita meyakini apa yang mereka yakini, apa yang oleh orang-orang Kristen, orang-orang Katolik yakini. Lah ini kesimpulan ini menurut saya yang keliru. Ya akhi, ya sayyid, ya habib, kalau memang jumhur ulama ketika mengatakan selamat Natal itu tidak boleh, alasannya karena ketika kita mengucapkan selamat Natal berarti kita meyakini keyakinan yang diyakini oleh non muslim, maka kesimpulannya bukan haram, kesimpulannya syirik, kafir. Paham ya? Maka seandainya kenapa jumhur ulama itu mengharamkan mengucapkan selamat Natal, seandainya memang ilahnya, alasannya karena di sana ada unsur meyakini keyakinan orang-orang non muslim, maka niscaya mereka tidak akan menyimpulkan hukum haram, tetapi kesimpulannya kafir atau syirik. Meyakini Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, ya masa haram? Syirik lah, lebih tinggi lagi dari haram, syirik itu. Nah, jadi ketika disimpulkan haram, alasannya bukan karena ketika kita mengucapkan Natal itu berarti kita meyakini keyakinan mereka, itu bukan kesimpulannya. Kesimpulannya karena kita ikut memeriahkan, karena kita ikut memeriahkan hari raya mereka. Oleh karena itu kemudian kesimpulannya haram. Kalau kemudian orang yang mengucapkan selamat Natal itu ada unsur meyakini keyakinan apa yang diyakini oleh non muslim, bukan hanya haram tetapi syirik atau kafir gitu. Nah ini saya lihat beliau kurang tahqiqul manat istilahnya ya, kurang detail di dalam memahami persoalan ini ya kawan. Saya tegaskan kembali, jumhur ulama ketika mengatakan haram mengucapkan selamat Natal, alasannya bukan karena ketika kita mengucapkan selamat Natal berarti meyakini keyakinan mereka bahwa Isa adalah ibnullah, bukan itu alasannya, tetapi alasannya adalah karena kita ikut memeriahkan hari raya mereka, ikut memeriahkan hari raya mereka. Nah, memeriahkan hari raya mereka itulah yang menjadikan kita haram mengucapkan selamat Natal. Makanya cong, mun Natalan tanggal 1 Januari juga itu kan tahun barunya mereka, Natalan, Idnya mereka, hari raya mereka. Jangan kalian ikut-ikut memeriahkan, haram hukumnya. Makanya larang mengucapkan selamat Natal karena ikut memeriahkan. Apalagi sampai ikut-ikutan niop apa? Apalagi ikut-ikutan pakai topi sinter kelas, ikut memeriahkan, haram. Paham ya? Jadi jumhur ulama sekali lagi mengharamkan mengucapkan selamat Natal, alasannya bukan karena ketika kita mengucapkan selamat Natal ada unsur meyakini keyakinan mereka, bukan karena itu, tetapi karena di sini ada unsur memeriahkan hari raya mereka. Karena kalau memang alasannya
ada unsur meyakini keyakinan non-muslim, maka niscaya kesimpulan dari jumhur ulama bukan haram lagi tetapi kafir atau syirik. Gitu. Ini tolong difahami, utamanya yang Mahat Ali. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kalau kalian memeriksa di kitab-kitab para ulama, mengucapkan selamat Natal itu dibarengkan misalnya dengan bermain api, dengan apa lagi, bermain ular. Jadi dibarengkan dengan persoalan-persoalan fikih. Artinya jelas bahwa para ulama mengharapkan selamat Natal itu bukan karena masalah itikadi, alasannya bukan masalah itikadi, tapi karena fikih, yaitu ikut memeriahkan. Ikut memeriahkan. Kalau kemudian sampai kepada derajat ikut meyakini apa yang mereka yakini, diantaranya bahwa Isa itu adalah ibnullah, diantaranya bahwa Isa itu mati karena dijadikan tebusan untuk umatnya, untuk kaumnya, nah ini bisa kafir. Bisa apa? Kafir. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi itulah toleransi yang benar menurut ahli sunnah wal jamaah. Yang selain itu la yultafat alaihi, jangan kalian tolah-toleh kepada toleransi yang enggak benar itu. Doa bersama, ya jangan doa bersama. Doa ini dalam Islam, dalam ajaran kita, agama kita ada aturan-aturannya, ada aturan-aturannya. Nah, melanggar aturan itu, tidak mengindahkan aturan itu, berarti kamu mau mencampur adukkan agama-agama. Ini namanya sinkretisme, bukan lagi toleransi. Nah, masa kalau kita misalnya sholat, karena ini dalam rangka toleransi, sholat kita yang awalnya begini kita rubah begini, sebagai bentuk toleransi kita rubah begini, penghormatan kepada saudara-saudara kita yang beragama Hindu, yang beragama Buddha, gini. Ini namanya sinkretisme, bukan toleransi. Namanya apa? Sinkretisme, mencampur adukkan agama. Ini nggak benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi toleransi konsepnya dalam Islam jelas, terang, tegas. Lakum dinukum waliyadin.